Saya waktu kecil, saya dibedakan dengan saudara-saudara yang lain. Mami ini kepingin punya anak laki waktu kamu lahir. Dikira saya ini anak perempuan, tapi kenyataannya saya lahir laki-laki. Nggak mau punya anak pada waktu itu karena saya masih ada sakit hati sama seseorang. Saya melahirkan anak yang pertama, di situ dinyatakan bahwa bisu dan tuli. Istri saya dirangkul, dia bilang I love you ma. Aku sangat mencintai mama. Dia sempat makan, sempat bergurau dengan adiknya, dengan mamanya. Habis itu masuk kamar, dia tidur, 4:30 sore dibanguni. Nathan sudah meninggal. 1 bulan setelah anakku dikubur, saya merasakan roh saya ini keluar. Pada waktu itu saya kelihatan, Tuhan itu duduk bu, karena ini turun bu. Nathan. Ternyata Dari Nathan. pangkuan Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di dalam program Kata Hati. Biarlah hati yang berkata bersama dengan saya, Agnes Maria. Kita akan langsung kepada narasumber yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Bapak Handoko sebagai seorang wiraswastawan yang bergerak di bidang furniture dan Ibu Kristiani yang memiliki pekerjaan sebagai seorang notaris. Nah, apa yang menarik di dalam kehidupan Pak Handoko bersama Ibu Kristiani, kita akan berkenalan bagaimana kedua orang ini memiliki satu latar belakang yang penuh dengan kepahitan, khususnya di dalam kehidupan keluarga mereka. Pak Handoko lahir dari 4 bersaudara, dari seorang ibu yang memiliki 3 anak laki dan 1 anak perempuan. Nah, tepatnya Pak Handoko akan menceritakan sedikit bagaimana mulainya kepahitan itu timbul di dalam kehidupan Pak Handoko. Silakan Pak. Saya waktu kecil, saya dibedakan dengan saudara-saudara yang lain. Di mana orang tua saya lebih mencintai saudara-saudara saya. Berarti Pak Handoko ini anak nomor 3. Kenapa Pak bisa dibedakan Pak? Saya waktu itu saya tidak mengerti. Karena apa saya tidak mengerti. Setelah tambah usia, akhirnya saya bergumul. Saya tanya sama Tuhan, kenapa? Mamaku kok tidak bisa mencintai aku? Kenapa? Pada waktu itu, pas siang hari, saya lagi makan, tahu-tahu dalam hati saya itu seperti ada orang yang cerita. Sebetulnya mamamu ini dulu, waktu hamil, kamu ini diperkirakan adalah anak perempuan. Jadi sangat merindukan setelah memiliki 2 anak laki, sangat ingin sekali punya anak perempuan. Sudah disiapkan semua pada waktu itu? Sudah, disiapkan semua serba merah. Dikira saya ini anak perempuan, tapi kenyataannya saya lahir laki-laki. Sejak itu ada penolakan. Jadi dari saya. Sejak kecil Bapak sudah rasakan ya penolakan itu? Sudah. Dianggap seperti anak yang memang tidak diharapkan ya? Ya, jadi apa Pak, kesan apa yang paling Bapak bisa ingat ya, rasa ketidakadilan itu dalam hal apa Pak? Kalau mau pergi, semua diajak, saya tidak diajak. Sampai sebegitunya Pak? Padahal saya nangis meraung-raung, ya tetap tidak diajak. Sampai yang menghibur selalu pembantu saya. Gitu. Jadi Bapak masih ada tempat pelariannya, yaitu pembantu. Pembantu ini. Pembantunya sangat mencintai Bapak yang sepertinya nggak dicintai oleh ibu kandungnya sendiri. Ibu kandung kan Pak? Iya. Bahkan dia sumbar, aku akan nunggu anak ini sampai kawin. Sampai begitu ya Nah, Pak? kalau dia sudah kawin nanti aku keluar. Dan benar itu. Setelah Bapak lahir, lalu kemudian berarti Bapak masih punya adiknya laki atau perempuan? Perempuan. Nah, setelah itu keinginan dari Mama sudah tercapai ya Pak ya? Sudah tercapai. Jadi itulah awal kepahitan Bapak sampai memunculkan Bapak menjadi seorang apa Pak? Minder atau justru keras? Keras. Saya mempunyai karakter yang sangat keras dan pemberani. Tiap hari kalau sekolah itu selalu berkelahi. Berkelahi terus ya Pak?
kasar, Jadi, sifatnya kasar. Tapi minder. Minder, jadi sama orang sebetulnya minder. rasa rendah diri itu ditekan ke dalam, keluarnya jadi pemberontak, ya inginnya berkelahi terus gitu ya. Baik Pak. Nah sekarang bagaimana dengan Ibu Kristiani? Ibu juga mungkin punya latar belakang ada alami penolakan, kepahitan dari keluarga. Kalau saya ini 6 bersaudara, 5 perempuan, 1 laki-laki nomor 5. Saya anak nomor 2. Nomor 2. Cuman saya ini waktu kecil nakal. Pemberani ya Bu? Pemberaninya itu nakal gitu. Pemberani, karena pemberani itu tadi sampai mereka ngomong saya ini nakal gitu loh. Kemudian kalau seperti laki-laki Bu? Seperti laki-laki. Saya enggak bisa, mainan perempuan itu saya enggak bisa. Layangan yang apa itu saya bisa. Itu setiap hari kalau itu mesti berkelahi gitu, mami itu enggak tanya ABC itu langsung saya dulu yang dipukul. Pukul gitu. Kalau satu hari pukul sampai 3 kali. Sampai gitu. 3 kali. Sampai 3 kali. Awalnya nangis Bu? Awalnya nangis kalau dipukul, tapi lama-lama saya enggak pernah nangis. Nggak pernah nangis ya? Sampai mami saya yang nangis kalau gitu. pukul saya gitu. Jadi tiap hari mesti ribut terus sama mami? Iya. Kadang-kadang saya sampai gini, ya wes pukulin saya gini Pak, saya gitu. Malah saya tantang gitu loh. Tapi dari Ibu Kristiani, tadi kalau dari Pak Handoko kan rasakan banget ya penolakan, lalu kemudian dibedakan cinta kasih. Tapi kalau dalam hal Ibu Kristiani, apa yang Ibu rasakan? Pembedaannya itu dalam hal apa Bu? Pembedaannya dalam hal perhatian ya Bu ya. Oh gitu ya. Perhatian. Saya ini lebih diperhatikan sama papi saya daripada mungkin mami ada saya. Kecemburuan. Ya. Mungkin maminya ingin supaya ibu lebih dekat kepada Karena mami. apa? Dia ngomong, mami ini kepingin punya anak laki. Oh gitu. Waktu kamu lahir, dia bilang gitu. Satu pingin punya anak perempuan, satu pingin punya anak laki. Iya. Ketemu dan ya. Iya. Dia ngomong gitu, mami kepingin punya anak laki. Dia bilang gitu. Jadinya seperti kamu ini, dia bilang gitu. Dia ngomong gitu. Kamu ini sudah seperti laki, tapi kok perempuan, dia bilang gitu. Saya ini sampai Bu ya, saya dulu itu nggak pernah pakai rok. Saya selalu pakai celana. Tomboy ya. Tomboy gitu. Oke. Gitu. Ya, baik sahabat Kata Hati, kita sudah mendengar bagaimana dua pribadi dengan latar belakang yang penuh dengan kepahitan. Pak Handoko lahir dari seorang ibu yang sangat menginginkan lahirnya seorang perempuan, tetapi ternyata yang lahir laki. Jadi kebenciannya dilampiaskan dengan ada satu pembedaan yang sangat mencolok sekali. Menjadikan Pak Handoko walaupun dia minder, rendah diri, tetapi yang dimunculkan adalah kekerasan, pemberontakan, berkelahi terus. Sementara dari Ibu Kristiani juga dari kecil sudah kelihatan, mungkin karena diharapkan menjadi seorang anak laki-laki yang lahir perempuan. Wah ya, jadi muncul keberaniannya, kemudian juga hobinya udah nggak ada hobi untuk perempuan boneka-boneka nggak ada ya Bu ya. Nah, dari dua pribadi yang memiliki latar belakang yang penuh dengan kepahitan, kesulitan, mereka dipertemukan. Gitu ya Pak Handoko. Ya, menikah dengan Ibu Kristiani, semuanya pacar pertama ini Pak ya? Pacar pertama. Pacar pertama ya? Pacar pertama. Langsung memasuki pernikahan. Nah, bagaimana Pak Handoko bisa menceritakan pernikahan awal sebelum Ibu melahirkan anak, kira-kira gimana Pak? Harmonis atau isinya bagaimana Pak? Mulai pacaran aja sering tukaran. Oh gitu ya? Ya, berkelahi terus. Tapi pacaran berapa lama nih Pak? 12 tahun. Wow. Waktu itu istri saya kelas 2 SMP, saya kelas 3 SMP. Jadi mestinya Ibu yang ketipu sama Pak Handoko ya? Kok pacaran sampai 12 tahun? Tahun. Gegeran terus tiap hari, kok Ibu tetap mau Bu? Karena saya enggak kenal cinta itu apa, saya enggak ngerti. Gitu. Jadi hati Bapak ini sudah dingin ya Pak ya? Dingin.
Karena tidak pernah dapat dipeluk sama mama, nggak pernah, Pak? Pernah. Cuma ya sekedar aja lah. Gitu. Jadi hatinya udah keras gitu ya, Pak? Setelah pacaran 12 tahun, masuk pernikahan dengan ibu ya. Ibu, apa yang ibu rasakan setelah memasuki pernikahan? Apakah Pak Handoko berubah jadi suami yang lebih baik atau tetap kasar, Bu? Setelah memasuki pernikahan, suami saya itu sudah bertobat ya. Sudah percaya Tuhan. Sudah percaya Tuhan. Saya lihat di sini ini begini, Bu. Kan selama ini dia kan kasar, Bu ya. Suka mukul, suka apa. Pacaran sudah dipukul, suka mukul, suka nendang. Loh ya itu, Ibu kok mau aja ya. Mungkin apa, Bu, dipelet kali, Bu ya. Iya, Bu. Itu, Bu. Lah, itu saya lihat itu dia kan mendekatkan diri sama Tuhan. Saya mendekatkan diri tadi, saya cuma ngelihat aja, Bu. Ada perubahan. Ada perubahan, enggak. Saya lihat terus, terakhir dia itu kok jadi baik gitu loh, Bu. Sabar, enggak mukulan, seperti itu. Kemudian enggak apa segala. Dari situ saya tahu bahwa oh dia sudah berubah. Gitu, Bu. Jadi karena melihat ada perubahan, sudah tidak merokok lagi, ya, mungkin tidak gitu ya. Merokok, sudah enggak main silat lagi, Bu ya. Waduh, ini sih kalau saya lu, Bu ya, pacaran udah langsung putus, Bu. Tapi ini cintanya Ibu luar biasa. Jangan-jangan Ibu yang ngejar Bapak ya, Pak? Iya, betul. Tapi rasanya enggak lah. Ya, berarti ada satu perubahan ya. Tapi perubahan itu apa? Betul-betul langgeng, Pak Handoko hidup baru betul-betul seperti yang Ibu lihat atau bagaimana, Bu? Langgeng, Bu. Langgeng ya. Jadi dia punya komitmen dengan Tuhan tadi itu luar biasa yang saya lihat itu. Iya. Dari Pak Handoko sendiri alami perubahan gitu, apa yang dirasakan, Pak? Saya enggak merasa, Bu. Saya sedang enggak merasa, cuma saya setiap kali dulu kalau marah, tangan itu selalu melayang, sudah. Masih pukul. Pak, ngomong-ngomong dulu waktu masih kecil Bapak suka dipukul nggak? Oh, sudah langganan, Bu. Kalau pukul itu sudah langganan, Bu. Baik oleh mama maupun oleh papa juga udah dua-duanya. Jadi itu sepertinya udah biasa Bapak terima, Bapak berikan kepada orang lain juga udah biasa ya. Bahkan orang tua marah kita enggak takut. Sudah biasa soalnya. Gitu. Jadi makanya kita jadi orang tua itu adalah contoh ya. Jadi jangan sampai kita ini membentuk karakter anak itu dari sikap kita sendiri. Berarti Bapak kemudian sebelum memasuki pernikahan sudah alami satu perubahan. Ya, Pak ya, perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi ya. Dulu saya suka misu, ngomong kotor, itu sudah langganan, Bu. Perubahannya dari dalam ya, Pak ya? Ya, dari dalam ya, karena firman ini. Lalu memasuki pernikahan, berarti memiliki anak pertama setelah berapa tahun menikah, Bu? Setelah 3 tahun, Bu. Karena kenapa saya kok tidak mau punya anak pada waktu itu? Karena saya masih ada sakit hati sama seseorang gitu loh. Oh, tapi bukan sama suami ya? Enggak. Jadi Ibu menunda melahirkan anak karena ada sakit hati sama seseorang? Iya. Terus akhirnya Ibu bisa bereskan? Bisa bereskan. Kayak saya bisa mengampuni gitu. Setelah bisa mengampuni, baru Ibu mau hamil gitu ya? Suami saya bisa mengampuni, saya bisa mengampuni, kita dua-dua bisa mengampuni orang ini tadi, baru kita mau hamil. Oh, Bu, kalau boleh ngomong ya, walaupun tidak secara detail ya, orang yang menyakiti Bapak sama Ibu ini orang jauh atau orang dekat? Orang dekat. Oh, orang dekat ya? Orang dekat sekali. Ya. Sahabat Kata Hati, banyak dari kita sangat terluka, bukan dari orang yang jauh, tetapi justru dari orang yang dekat. Bahkan mungkin masih memiliki darah daging, ya, dari lingkungan yang kita harapkan bisa menolong, bisa memahami, bisa mengasihi, bisa melengkapi kehidupan kita, tapi ternyata seringkali pengharapan kita ini justru muncul berbalik, begitu ya, Bu ya? Betul. Sehingga menimbulkan satu luka yang dalam. Ya, bersyukur Ibu kemudian bisa menyelesaikan itu ya. Baru kemudian mau untuk bisa memulai satu kehidupan yang baru dengan memiliki anak ya, Bu ya. Nah, Ibu bisa ceritakan, Ibu kan sarjana hukum ya. Lalu kemudian mengambil notarisnya
pada saat kapan, Bu? Saya lulus pada waktu itu, zaman dulu itu kan S1 itu kan 5 tahun ya Bu Iya, ya, betul. bukan semesteran, 5 tahun. Kemudian saya begitu lulus, saya langsung ambil pascasarjana. Pascasarjana di UNER itu, saya itu anak saya dua-dua itu lahir pada waktu saya kuliah di Pada waktu Ibu melanjutkan kuliah notaris itu Pascasarjana tadi. untuk ambil ambil notaris notaris itu tadi. Naik di lantai 4 Bu. hamil-hamil. Iya hamil buret besar itu sampai saya kalau naik gitu digandeng sama teman-teman saya. Katanya gandeng ibu hamil kata gitu. Nah, di awal pernikahan Bapak sempat langsung mandiri punya rumah sendiri atau bagaimana Pak? Oh tidak. Tidak. Saya baru menikah itu saya campur dengan orang tua. Ya. Apa Pak yang mendorong Bapak untuk akhirnya keluar dari rumah Pak? Saya pada waktu itu ada masalah dengan orang tua saya sendiri. Lantas saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta rumah. Padahal Bapak punya modal nggak Pak? Nggak ada. Pada waktu itu saya lagi terpuruk dan saya tidak punya uang 50 rupiah pun saya nggak punya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1984. 1984, Ya. wah uang 50 ya lumayan ya Pak ya. 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 Tapi uang 50 pun Bapak nggak Nggak punya. ada. Kok Tidak. bisa nekat Pak keluar dari rumah pingin punya rumah sendiri? Mungkin itu dorongan dari Tuhan sendiri ya. Sebab waktu itu saya jalan-jalan sama istri saya ke daerah kompleks Pondok Chandra. Setelah itu saya merasakan sepertinya saya ini mempunyai rumah di dalam kompleks itu. Oh, Istri saya juga seperti itu. jadi Bapak seperti dapat suara Tuhan Iya. ya, akan dapat rumah di Iya. Pondok Chandra Tapi itu. entah di mana saya nggak tahu. Padahal lihat realita nggak punya Nggak duit nih mungkin, Pak ya. sebenarnya uang. mungkin. Ya. Habis itu kita mampir ke tempatnya developer, tanya-tanya caranya bagaimana untuk mendapatkan rumah di sini. Terus saya ajukan bagaimana kalau persyaratan surat-surat ini saya uruskan ke kamu. Kita beli itu maksudnya. Dia bilang nggak bisa. Waktu itu saya masih masih mempunyai suatu dendam, sakit Dendam. hati, luar biasa. Ya. Terhadap orang dekat Ya. itu ya Pak. Setelah itu, padahal dia orang ini berkali-kali minta ampun sama saya. Tapi saya hanya ngampuni melalui mulut. Hatinya belum ya. Tidak. Bahkan kalau saya dengar namanya aja langsung migrain. Oh gitu ya Pak? Ya, langsung Wow, migrain. sakit hati ya. Ya. Habis itu, tahu-tahu siang itu dia datang, dia minta ampun lagi. Dan itu benar-benar saya mengampuni keluar dari hati dan saya merasakan plong. Plong. Nah, yang aneh itu setelah saya bisa mengampuni, saya ini digerakkan lagi untuk masuk ke Pondok Chandra itu, mampir ke kantor itu lagi, ditemuin orang yang sama. Ya. Terus dia tanya, apa yang saya bisa bantu? Saya ini sebetulnya kepingin ngambil rumah di sini, Iya. tapi saya tidak ada jalan. Loh, hari ini ada, tapi hanya satu orang. Oh gitu. Dia bilang gitu. Jadi Kalau mau, kesempatan ada, ya. ya. Tapi Kalau uang mau- ada nggak Pak? Nggak ada. Wah, Bapak nekat juga ini ya. Ya, habis itu kita bilang, ya kita mau sudah. Waktu Pokoknya itu, nekat ya, betul-betul nekat. mau. suratnya itu membayar 50.000 waktu itu. Ya. Habis itu dia cerita sama mamanya. Cerita sama mamanya, dikasih uang 500.000 500.000. untuk uang panjar aja. Untuk DP ya Pak. DP. Sedangkan di Januari tanggal 3 tahun 1985 kita harus nyetor 1 1 juta. juta rupiah. Padahal Bapak nggak Nggak punya punya uang. uang. 50.000 pun tidak Nggak punya. ada. Saya cuma yakin Tuhan itu pasti tolong aku. Ya. Nah, waktu itu saya diundang sama Full Gospel, ada convention, Satu persekutuan, ada Christmas Drive. Konferensi, ya. Saya kebetulan di meja saya ini ada beberapa hamba Tuhan. Dia tidak tahu permasalahan saya. Ya. Bapak ya tidak cerita-cerita. Ya, saya tidak cerita sama Ya. sekali sama mereka. Tiba-tiba dia bilang, kamu besok ke rumah ya. Saya memang tahu dia lagi ada convention hamba Tuhan di Singapura. Oh.
Oh, mungkin saya dioleh-olehi. Gitu. Oh gitu Pak. Saya kira seperti itu. Setelah sampai di rumah, tahu-tahu dia bawa amplop. Saya sudah terkejut, wah ini apa ini? Iya. Kok amplop? Habis itu diserahkan saya terima langsung saya buka di depannya orang ini. Ternyata isinya cek 1 juta. 1 juta, persis seperti yang saya Bapak butuhkan. Ya. Tapi karena saya merasa tidak ada hubungan kerja sama dia, saya sungkan, saya kembalikan. Padahal Bapak benar-benar perlu ya? Iya, tidak bisa. Kalau kamu nolak ini, berarti kamu menolak berkat Tuhan. Dan selanjutnya kamu tidak akan melihat mujizat. Wah, berat banget ini. Iya. Akhirnya saya terima. Cuma saya ingin tahu, ceritanya bagaimana kamu ini? Iya. Lantas dia cerita, pada waktu saya ke Singapura, dia bilang, saya ini tidak ada, doa kamu, ingat kamu, tidak ada. Oh. Dia bilang gitu. Saya ini sama istri saya selalu mendoakan anak-anak saya yang saya tinggal. Iya. Tapi wajahmu itu selalu kelihatan. Nah, membayangi di dalam doaku ini. Kok aneh? Dikira saya ini sakit. Gitu loh. Habis itu, setelah konvensinya selesai, kan itu banyak ada pendeta-pendeta yang tidak punya, itu kan banyak. Iya. Nah, maksud saya ini siapa yang layak nerima sisa sanggup saya ini? 1 juta ini siapa yang layak? Saya berdoa sama Tuhan malam itu, sama istri saya. Tahu-tahu ada suara, kasihkan pada saudara seimanmu yang selalu membayangi dalam doamu ini. Iya. Dia dalam keadaan kesesakan. Wah, luar biasa ya. Ibu Ya, waktu dengar cerita itu gimana Bu, perasaannya Ibu? Saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia kok bisa membayangi, dia yang doakan kan anaknya Bu. Iya. Tetapi yang di dalam doanya dia selalu kelihatan wajah saya sama wajahnya suami saya gitu ya. loh. Ya, Tuhan bisa pakai seperti itu ya. Sehingga dengan DP 1 juta akhirnya Bapak dan Ibu bisa betul-betul memiliki rumah yang di Pondok Chandra. Iya. Waktu mamanya Pak Handoko tahu, Pak Handoko betul-betul punya rumah, apa nggak kaget Pak? Kan nggak dimodali sama sekali. Kaget, dia tanya, uang dari mana kamu? Kok bisa beli rumah? Kamu nggak punya uang kok. Saya bilang, saya diberi Tuhan. Saya tunjukkan buktinya semua. Wah, luar biasa ya. Ya itu, tapi yang terpenting intinya itu, kalau kita mempunyai sakit hati, itu adalah pemberesan. Betul. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita harus ada pemberesan dulu. Ya, sahabat Kata Hati, berapa sering kita memendam sakit hati karena kita merasa bahwa kita sudah dikhianati, kita sudah dilukai, kita sudah ditipu, kita sudah ditekan, dianiaya, dipermalukan, dan banyak alasan lain. Sehingga kita merasa kita berhak untuk menyimpan sakit hati. Ada banyak orang tidak mau melepaskan sakit hati dengan berkata, kok enak, saya nggak salah, dia yang salah. Kalau saya cepat-cepat mengampuni, kok enakan dia. Nah justru ketika kita memilih untuk menyimpan sakit hati, sepertinya berkat dari Tuhan itu tertutup. Melalui cerita dari Pak Handoko dan Ibu, bagaimana kita bisa melihat kunci rahasia bagaimana Tuhan bisa memberkati kehidupan kita ketika kita melakukan bagian kita. Mengampuni, melepaskan rasa sakit hati, kebencian yang mungkin sudah berakar urat. Sampai tadi Pak Handoko bilang, begitu ingat namanya udah langsung migrain, sakit kepala. Istrinya Ibu Kristiani juga sampai nggak mau untuk bisa melahirkan anak karena masih ada dendam yang luar biasa. Sahabat Kata Hati sangat bersyukur bagaimana di tengah luka-luka yang dalam yang mereka bawa dalam keluarga mereka, mereka masih disakiti lagi oleh orang yang sangat dekat dengan mereka. Tapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhanlah mereka mampu untuk menyelesaikan sakit hati. Dan baru dari situ Tuhan memberikan bonus berkat yang sama sekali mereka tidak duga. Sahabat Kata Hati, jangan kemana-mana, biarlah hati yang berkata. Kita akan lihat di dalam bagian berikutnya, kisah tentang Pak Handoko dan Ibu Kristiani memiliki anak yang pertama, yang ternyata di dalamnya juga
sungguh-sungguh mereka harus melewati satu lembah yang sangat kelam, lembah yang penuh dengan air mata. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata, masih bersama dengan saya dan narasumber Pak Handoko dan Ibu Kristiani yang sudah menceritakan bagaimana masa lalu latar belakang keluarga yang penuh dengan kepahitan. Dan memasuki pernikahan, mereka pun masih disakiti oleh orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Tetapi sampai mereka bisa menyelesaikan semuanya, dan kemudian kita akan melihat, mendengar kisah mereka. Ibu Kristiani melahirkan anak yang pertama. Nah, kita akan dengar kisahnya, bagaimana anak laki yang pertama sungguh hadir di dalam keluarga ini membawa satu keceriaan yang luar biasa. Silakan Ibu Kristiani bisa menceritakan. Ya. Saya melahirkan anak yang pertama tanggal 14 Desember tahun 1986. Ya. Seorang anak laki-laki, kita beri nama Nathanael. Karena Desember ya Bu ya? Ya, Nathanael. Enggak, waktu itu ada hamba Tuhan, dia ngomong, kan kita didoakan. Ya. Harus kasih nama siapa? Ariel atau Nathanael. Saya kok lebih seneng Nathanael gitu. Saya ambil Nathanael gitu. Kemudian anak ini lahir normal seperti biasa, nangis, tertawa. Kalau tertawa itu orang jadi terbahak-bahak itu loh Bu. Orang bisa jadi iri kalau ngelihat dia tertawa. Nah, saya mau sok tahu kalau dia kemudian tidak bisa berbicara dan tuli. Bisu tuli. Saya tidak tahu. Dan tuli. Bisu nah dan itu tuli. baru ketahuan usia berapa Bu? Setelah dia pada waktu itu saya tanya sama dokter anak. Saya ngomong, kok kenapa kok enggak bisa ngomong-ngomong, ini seumur 2 tahun. Oh ya Isa, dia bilang gitu. Mungkin telat dia ngomong. terlalu aktif, dia telat ngomong. Ya sudah Bu, saya merasa terhibur. Sampai kemudian umur 4 tahun Bu, saya waktu itu ada kongres di Jakarta. Nathan itu saya ajak gitu loh. Kemudian saya bawa ke Profesor Purnawan, ahli THT se-Indonesia di Rumah Sakit Gatot Subroto. Di situ Nathan dinyatakan bahwa bisu dan tuli. Itu diperiksa begini-gini itu semuanya tidak ada respon. Semuanya. Waktu itu bersama Pak Handoko? Enggak, saya sendiri. Lalu Ibu memberi kabar kepada suami? Ya, saya waktu telepon. Pak Handoko dengar kabar itu gimana Pak? Ya, saya terkejut. Tapi saya ini, waktu dia hamil Bu, saya ini merasa bahwa anak saya ini ngalami itu Bu. Bapak punya satu kepekaan gitu ya Pak ya? Enggak, saya setiap kali baca firman selalu tentang anak bisu tuli Bu. Oh gitu? Iya. Bahkan saya ini sering nengkingi perut istri saya ini, roh kecacatan segala macam saya usir. Tapi kenyataannya apa yang saya takutkan terjadi sungguh. Tapi memang mungkin Tuhan sudah titipkan bahwa suruh dipersiapkan lah Pak, bahwa anak yang lahir ini akan bisu dan tuli. Jadi di satu sisi Bapak sedih, di satu sisi rasa nggak terkejut ya Pak ya? Iya, tapi puji Tuhan Bu, dengan saya hadirnya anak saya kekurangan ini, Tuhan bentuk karakter saya justru pada anak ini. Karena apa? Saya ini, biarpun saya sudah pelayanan Bu, saya sudah doa malam, tidak merokok, sudah nggak mukul lagi ya Pak ya. Tapi saya mempunyai sifat yang tidak bagus. Di mana saya contoh Bu, saya ada janji sama Ibu hari ini, karena saya ngantuk, saya tidur. Tapi saya alasan, Bu, sorry Bu, saya ada tamu Bu. Itu kan namanya bujuk Bu. Jadi bohong-bohong kecil ya Pak. Kecil besar itu enggak ada, enggak bisa. Gitu loh. Jadi Bapak merasa, aduh saya kok masih kayak begini gitu ya. Karena saya ditegur sama Tuhan ya.
Kan saya kepingin anak saya ini sembuh, Bu. Iya. Saya berdoa, saya bapak ke KKR, kok tidak ada kesembuhan. Gitu. Akhirnya setiap ada KKR, saya ngomong, Han, ada KKR. Enggak. Ibu juga selalu berdoa terus ya Bu Iya. ya, supaya anaknya terima mujizat. Iya. Bu, ngomong-ngomong kan tuli dan bisu dan tuli ya, apa enggak dibawa ke dokter lalu mungkin dikasih alat bantu dengar atau gimana Bu? Iya, pada waktu itu kita sampai ke dokter semuanya ya Bu ya. Iya. Saya ini masih menghibur sendiri sih Bu. Iya. Saya berharap Nathan itu cuman gendangannya atau apa Gendang Bu. telinganya. Iya, kan bisa dioperasi gitu Iya. Bu. Apa namanya, saya pada waktu itu tanya sama dokternya yang dari Australia itu. Iya. Berapa biaya untuk operasi gendang telinga di Australia? Kan harus operasi di Australia zaman Iya. dulu itu. Dia ngomong harus habisnya sekian berapa ratus gitu. Kemudian kita tuh sudah mikir harus cari uang segitu apa Kerja segala. keras. Tapi kemudian Bu, nyatanya setelah dokternya periksa, ternyata Nathan itu kenanya syaraf telinganya. Oh, dan kalau syaraf telinga udah Tidak nggak bisa Bu. tertolong? Nggak bisa. Yang bisa nyembuhkan ya cuma Tuhan Yesus, Bu. Gitu. Dari situlah kemudian Bapak dan Ibu betul-betul hanya Berharap mengharapkan. kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan aja. Ya. Gitu. Nah, di tengah-tengah mengalami satu kenyataan, anak laki pertama ya pasti ganteng lah ya. Ini bisu dan tuli. Lalu kemudian apakah Pak Handoko waktu itu bisnisnya udah meningkat atau gimana Pak? Enggak. Bisnis saya naik turun. Naik turun. Ya. Nah, tepat mengalami kapan Pak pada saat Bapak betul-betul alami turun sampai pernah alami bangkrut ya Pak ya? Ya. Itu pada saat Nathan usia berapa tahun? Kira-kira sekitar 6 kalau tidak 7 tahun. 6 tahun ya. Jadi udah anak bisu tuli, lalu kemudian bisnisnya hancur, Ya. terpuruk. Ya. Lalu kemudian pasti juga ada dari saudara-saudara, apalagi mungkin hubungan Bapak Ibu sama saudara-saudara tidak terlalu dekat. Ya. Hinaan, ejekan ya. Ya. Iya. Mungkin juga betul-betul itu menjadi satu beban yang luar Iya. biasa ya. Iya. Bagaimana Ibu sebagai seorang ibu yang melahirkan anak seperti itu, bagaimana Bu perasaannya Ibu? Saya pada waktu Nathan divonis seperti itu Bu, saya ini sudah seperti itu loh Bu, nggak punya arah gitu loh Bu. Limbung ya Bu Limbung, ya? nggak punya arah, limbung. Cuman saya ini cuman gini aja, Tuhan, Engkau yang naruh Nathan itu di dalam perut saya, saya Iya. bilang gitu. Tanganmu itu Tuhan, nggak pernah kurang panjang kalau mau untuk nolong Nathan. Iya. Kalau malam Bu, dia saya ajari berdoa. Saya Walaupun bisu tuli ya Bu? Iya, ya? saya ajari. Dan saya itu selalu gini Bu, tangannya tuh saya gebloki gini Bu. Nathan sembuh, Nathan bicara, Nathan mendengar, Nathan normal, Nathan tidak bisu, Nathan tidak tulis. Itu saya Jadi ginikan. Ibu ucapkan terus kata-kata Iya, yang itu saya- positif iya, itu itu ya? tadi, Bu. Iya. Dia gitu itu ya, dia kan masih belum bisa bicara Iya. Bu. Dia cuman begini aja, sampai akhirnya dia mulai bisa bicara tadi, dia berdoa sendiri. Saya ngomongin. Oh, wah Saya- itu mujizat ya. Iya, dia Pak Handoko bisa juga bicara. ikut berdoa bersama Ibu pada waktu itu. Enggak, kalau saya dulu itu berdoa itu sendiri, Bu. Saya enggak pernah bersama. Ya. Lalu Gitu. Bapak gimana Pak di dalam, pasti Bapak juga sebagai seorang ayah ya, sangat down ya Pak Iya. ya menghadapi anak bisu tuli Iya. sampai tadi dibawa upaya ke dokter-dokter, ke KKR, ke AKR. Lalu kemudian di dalam persekutuan Bapak dengan Tuhan bagaimana? Kalau tadi kan Ibu lakukan action ya, terus anaknya diajari untuk mengatakan kata-kata iman yang positif. Kalau Pak Handoko melakukan Ya itu, Bu. Saya ditegur sama Tuhan. Oh. Ubah sifat hidupmu ini. Yaitu, habis itu saya langsung, wah ini enggak gampang. Kalau kita kasih tahu orang itu lebih mudah. Iya, Kita untuk ngeterapkan di dalam hidup kita sendiri enggak mudah ini. iya, Itu, Bu. Tapi saya berusaha. Dan itu memang benar. iya. Begitu kita memakai firman di dalam kehidupan kita introspeksi, dan kita merubah, mujizat terjadi, Bu. Ternyata betul-betul mujizat. Betul, Nathan betul. bisa bicara Iya, pada Nathan akhirnya. bisa Wow. bicara. Jadi pagi itu kita berangkat kerja, belum bisa bicara.
tanpa ditumpangi tangan lagi loh Bu, anak ini. Kita jam 6 sore itu pulang sampai rumah, tahu-tahu dia panggil papa, mama. Oh, itu usia berapa? Usia berapa ya? Ya, sekitar 6-7 tahunan. 6-7 tahun. Ya. 6-7 tahun. Ya, sahabat Kata Hati, kita dengar satu yang luar biasa ya, sampai saya jantungnya juga ikut berdetak lebih keras ini. Bagaimana seorang anak sudah lahir bisu tuli dan telinganya syaraf, telinganya yang sudah kena, dokter sudah angkat tangan, tidak mungkin pakai alat bantu dengar atau dengan cara apapun. Tetapi ternyata Tuhan berbicara kepada masing-masing. Pak Handoko, Tuhan bicara, tanggalkan semua sifat-sifat burukmu. Dan ketika walaupun tidak mudah Pak Handoko melakukan itu, ternyata Tuhan bekerja. Lalu tadi saya menyimak, inilah kali yang kedua ya Pak. Tadi kali yang pertama ketika Bapak betul-betul melepaskan pengampunan, Ibu juga lepaskan pengampunan, mujizat terjadi, yaitu dengan seorang bisa digerakkan untuk kasih uang DP 1 juta ya tahun itu, tahun 80-an, besar sekali ya. Besar sekali. Wah, itu kalau bukan Tuhan sendiri yang berbicara, rasanya tidak mungkin. Dan mujizat yang kedua, kita juga lihat bagaimana Tuhan sangat menekankan satu perubahan hidup, perubahan sikap. Dan dari Ibu Kristiani juga bagaimana walaupun realitanya sangat berbeda dengan janji Tuhan, tapi sebagai seorang ibu dia tetap mengajari anaknya untuk berdoa. Nathan sembuh, Nathan bisa bicara, Nathan bisa normal mendengar. Ini satu hal yang luar biasa sekali, sehingga mereka juga melihat pertolongan Tuhan, satu mujizat ya. Nathan bisa bicara, tidak lagi bisu, tidak lagi tuli. Waktu dokter dengar begini gimana? Miracle. Mereka semua berkata. Semua. Sampai mereka ngomong, loh Nathan bisa ngomong ya, dia bilang gitu. Bagaimana reaksi dari keluarga Bapak Ibu bagaimana? Ya, pertama waktu mama saya dengar Nathan divonis dokter bisu tuli dan dia lihat kenyataan dari anaknya ini, dia bilang, nggak mungkin anak ini bisa normal kembali, nggak mungkin. Sempat dicoba usaha-usaha yang lain nggak Pak? Paranormal atau orang pinter? Saya nggak mau. Oh, Bapak nggak mau, tapi pihak keluarga pernah coba, tapi Bapak tidak mau ya? Saya nggak mau. Lalu gimana? Bapak reaksinya gimana? Pada waktu mereka paksa mungkin ya, karena mungkin merasa, oh ini cucu saya gitu ya. Saya nggak peduli. Saya lebih takut sama Tuhan daripada orang yang menawarkan biarpun itu mertua saya sendiri. Jadi saya tolak. Tidak mau ya Pak, betul-betul tidak mau ya. Lebih baik anakku ini bisu daripada bisa bicara karena kuasa kegelapan. Wow, satu iman yang betul-betul sudah melewati satu ujian ya. Sampai akhirnya Nathan bisa bicara, dipindahkan dari sekolah luar biasa ya pasti ya. Ke sekolah normal. Sekolah normal. Nah, bagaimana Bu perjuangan Nathan masuk ke sekolah normal ini? Mungkin mulai SD apa SMP Bu? SMP. Mulai SMP. Karena saya lihat dia di SLB itu Bu, dia tuh ranking terus Bu. Pinter anak ini Bu. Pinter. Ya nurun gitu Bapak sama ibunya lah, percaya. Jadi pinter sekali. Kemudian saya pikir kalau dia di SLB terus kasihan. Saya masukkan ke sekolah normal. Kemudian di situ Bu dia mulai, kan biasanya anak ulangan kan dapat 199, 98 di SLB-nya. Di SLB. Sekarang di sekolah normal Bu, dapat 0. Wah. 0 gitu Bu. Kalau dapat 3 gitu kita ini sudah senang sekali. Dapat nilai 3 sudah senang sekali. Sampai dia ngomong gini, Mama, sepertinya aku ini bisa bangkrut ini kalau seperti ini terus. Maksudnya itu ya apa ini? Aku ulangan dapat 0 terus. Dia bilang gitu. Saya ngomong, apa kamu mau kembali ke SLB? Saya ngomong gitu. Enggak, dia bilang gitu. Aku akan tetap di sini. Dia bilang gitu. Tekadnya kuat juga dia ngomong gitu. Aku akan tetap di sini. Nanti kamu bantu doa. Saya ngomong gitu. Gitu. Sampai akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Tidak sia-sia Bu. Ulangan harian tuh dapat 0, 0, 0. Habis itu masuk ke ulangan umum. Anak saya tanya sama saya, Pak, aku sepertinya dia itu enggak mungkin bisa lah. Tapi masuk. Ini bagaimana Pak? Sepertinya aku ini gagal, dia bilang gitu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus pasti tolong kamu. Oh gitu. Saya
bicara itu bukan bicara biasa, tapi saya dengan penekanan. Suara keras. Ya. Sampai saya ulang 3 kali. Ya. Habis itu dia manggut-manggut, terus sudah kamu belajar sebisa kamu aja. Ya. Saya bilang gitu. Besok pagi saya antar sekolah, dia minta didoain lagi. Ditumpangi tangan. Didoakan Ya. lagi. Anak ini religius sekali. Iya, rohani ya. Ya, Habis sangat. itu setelah jam 12 saya jemput, saya tanya, kamu tadi bagaimana ulangan umummu? Apa bisa? Sesungguhnya aku nggak bisa, Pak. Tapi pada waktu tanganku menulis, aku merasakan tanganku ada yang memegang. Oh, itu pengalaman spiritual ya, Pak. Dan aku berusaha memberhentikan tanganku, tidak bisa. Dia bilang gitu. Iya. Dan itu terbukti dari ulangan harian 0. Di ulangan umumnya dia ranking 2. Ranking 2 Ya. langsung. Wah, Ya. luar biasa. Jadi Betapa- sekolahnya gempar. Iya. Kepala sekolahnya nggak terima, anak ini nggak bisa apa-apa kok. Dari 0 Nah, kok paling bisa? Kita sampai maksimal dipanggil dapat itu, Bu. 3. Kok Iya. Sampai dipanggil, Bu. Dikirain itu, Bu. Ibu beli soal ya, Bu, Iya, ya? saya beli soal. betul-betul Bapak Ibu bersama dengan anak Nathan ini alami mujizat Ya. ya. Betapa Ya. sudah bahagia ya. Ya. Tetapi kehidupan ternyata tidak selamanya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira ada riak gelombang besar apa, Pak? Dan yang dialami oleh Ibu ketika Nathan udah kurang lebih udah SMA ya. SMA, Bu. Dia rohani ya, Bu ya? Rohani Rohani sekali. banget. Sangat-sangat, Bu. Religius banget. Dan dia tidak pernah membaca buku yang isinya roman atau apa. Nggak pernah. Yang dia baca itu adalah Digimon, Doraemon, Naruto. gitu. Iya, ya, yang Iya. lucu-lucu Itu, itu, Iya, Bu. iya. Ya. Walaupun sudah SMA ya. Iya, Bu. Itu, Bu. Terus habis itu ngalami ujian yang terakhir, dia mengikuti dengan berhasil, malah dia bilang, tadi Ibu Guru bikin jawaban ujian itu salah, yang benar punya aku. Ujian terakhir itu, Bu. Itu fisika, Bu. Iya. Dia dengan bangga cerita bahwa aku debat dengan Ibu Guruku. Dan dibenarkan sama Ibu Guruku kalau yang benar punyanya Punya Nathan. Punya Nathan, dia bilang gitu. Itu pulang dijemput sama istri saya di mobil, istri saya dirangkul, dia bilang I love you, Ma. Oh. Terus dia bilang aku sangat mencintai Mama. Habis sampai di rumah, dia sempat makan, sempat bergurau dengan adiknya, dengan mamanya. Habis itu masuk kamar, dia pamit tidur. Iya. Dia bilang capek. Dia tidur, 4:30 sore dibanguni. Nathan sudah meninggal. Wow. Tidak ada sakit Tidak apa? Tidak ada. Tidak ada. Sehat walafiat. Cuma itu kejadian hari Rabu, hari Minggu dia waktu makan malam berdua sama saya. Dia bilang, Pak sepertinya umurku enggak panjang. Oh, udah ngomong Iya. begitu. Gitu. Itu saat itu Nathan usia berapa, Pak? 19 tahun. 19 tahun ya. Jadi sempat ngomong begitu Iya. sama. Ya. Saya tanya, kenapa kamu bicara seperti itu? Entahlah, aku nggak tahu. Dan sungguhan hari Rabu dia Iya. pulang ke rumah. Nah, yang sempat meluk Ibu Iya. ngomong I love you Iya. itu hari Rabu juga Rabu ya. juga. Rabu. Nathan itu, Bu, setiap hari itu selalu bilang I love you sama saya. Oh, gitu. Suaminya aja enggak ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau cium saya itu, Bu ya, Iya. pipi kanan, pipi kiri, ini batuknya, janggutnya, mulutnya. Kemudian dirangkul gini, I love you, Ma. Itu satu hari sampai berapa kali itu, Bu, seperti itu. Makanya pada waktu Nathan tidak ada, Iya. saya ini seperti orang gila, Bu. Iya, iya, Bu. Pada waktu itu sore ya, Bu ya. Waktu itu Noni itu habis ulang tahun umur Sweet 17. Ya, ini. Sweet 17. Saya ini mau masang fotonya Noni gitu loh, Bu. Iya. Kemudian Nggak kuat. nggak kuat, Bu. Berat Iya. soalnya. Mbak Ani itu nggak kuat, lalu panggil Nathan, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Lalu saya ini lari ke kamarnya Nathan. Iya. Cuma saya masuk kamarnya Nathan itu, Bu. Kok aneh kamar ini? Langsung jantung saya itu deg gitu, Bu. Iya. Kemudian saya ini refleks stop Hidupkan kontak yang lampu, hidupkan lampu saya. Iya. Itu saya
lihat Nathan itu sudah terbujur kaku. Iya. Saya teriak, Bu. Iya. Saya teriak lah, Pak Andoko itu gini, kamu tuh ada apa sih kok teriak-teriak, dia bilang gitu. Nathan opo, katanya bilang gitu. Ya lihatan, saya bilang gitu. Nathan enggak ada, saya bilang gitu. Saya gulung-gulung, Bu. Saya gulung-gulung, kepala saya ini saya bentur-benturin tembok tuh loh, Bu. Saya pukuli sendiri badan saya. Saya mau mati. Setiap hari saya kalau bangun saya masih hidup itu saya enggak senang. Saya minta mati setiap hari. Ibu rasa enggak siap sama sekali? Enggak. Enggak bisa terima ya? Enggak bisa terima gitu loh, Bu. Saya enggak bisa terima karena hari ini enggak apa-apa kok. Iya. Saya bilang gitu. Apalagi Tuhan sudah kasih mujizat. Iya, Tuhan kan sudah kasih mujizat, dia bisa ngomong, sudah bisa dengar semuanya kok dia ambil gitu loh. Kemudian saya ini Ibu gini, Tuhan, kenapa? Saya ini nyetir mobil di jalan-jalan tuh loh, Bu. Pada waktu itu kan sering anak-anak ecek-ecek tuh. Iya. Tuhan, kenapa kok enggak anak-anak itu yang diambil? Kok ambil? Kenapa kok ambil anakku? Saya bilang gitu. Tuhan ngomong apa? Aku mau yang terbaik. Jadi satu pengalaman yang menyedihkan ya. Dari Pak Handoko sendiri gimana, Pak? Ya, waktu menghadapi Nathan meninggal itu, Bu, saya ngeliat istri saya histeris, adiknya juga histeris. Saya ini bingung, Bu. Jadi kepala istri saya pegang gini, Bu. Saya peting gini, Bu. Ini kepala anak saya, dada saya peting gini. Yang anehnya itu, Bu, apa yang katakan Tuhan, kamu jatuh enggak sampai tergeletak. Itu benar. 37 ya, Pak. Ya. Makanya kita ini yang penting itu, Bu. Kalau kita enggak ada menghadapi badai, kita harus lebih baik dekat sama Tuhan, Bu. Iya, iya. Begitu ada badai, kita jadi kuat tuh karena Tuhan. Betul, Pak. Ya. Saya waktu itu jujur aja, Bu, saya enggak kuat, Bu. Jadi Bapak juga nggak kuat, tapi lihat istri, anak, perempuan udah nggak kuat, tapi Bapak sebagai suami kan, ayah harus... Sekarang aneh, Bu. Saya di depan dari jasad anak saya masih bisa berdoa, Bu. Dan saya merasakan apa? Tuhan baik. Terus itu, Bu. Ya. Perkataan saya di dalam hati ini. Sampai selama 1 tahun, Bu. Iya. Aneh itu, Bu. Iya. Habis itu, saya ngucap syukur, aku percaya Tuhan, dengan badai yang aku hadapi yang sangat berat ini, ada rencanamu yang indah di balik ini semua. Walaupun nggak tahu ya, nah, Pak ya. itu, Bu. Ya. Nah, untungnya, Bu, kalau seandainya pada waktu itu saya komplain, Bu, sama Tuhan, ceritanya lain, Bu. Pasti ceritanya lain. Yang mengalami kerugian adalah saya. Karena apa? Tuhan tidak jawab pasti. Iya. Saya ngucap syukur sama Tuhan, saya tidak komplain sedikit pun, Tuhan aku sudah pelayanan kok, kamu izinkan anakku gini-gini. Saya tidak ada itu, Bu. Saya justru merasakan Tuhan itu baik. Bahkan iblis itu nyerang, Bu. Dikeliatin peti mati 3. Oh, jadi seperti... Ya, bakal kita nih mati semua. Habis itu adiknya Nathan itu malam masuk ke es, dia biasa, adiknya tato menggigil, Bu. Oh. Terus dia dengar apa? Kamu habis ini nyusul koko, gitu, Bu. Ya. Saya enggak bisa doa, saya betul-betul waktu itu menghadapi badai yang sangat besar, Bu. Ya. Tapi Tuhan topang aku, Bu. Aku enggak bisa berdoa, Bu, saat. Ya. Saya di rumah itu selalu kalau ke gereja ada perjamuan saya ngambil gitu, Bu, tak simpen. Nah itu, Bu, sudah nih kamu makan roti dan anggur ini. Roti ini adalah tubuh Kristus dan darah ini adalah darah Tuhan. Anggur darah Kristus. Di dalam darah dan tubuh ini ada kuasa. Dan waktu dia makan itu, Bu, langsung hilang. Habis itu mamanya, Bu. Besok pagi jam 5 pulang dari Adia, saya mau mandi. Seperti roh maut itu juga gini, mengejar, Bu. Iya, juga gigil. Saya minum itu lagi, Bu. Hilang. Itu, Bu. Ya. Sahabat Kata Hati, bagaimana gelombang kehidupan dalam kehidupan Pak Handoko dan Ibu
sungguh silih berganti. Seperti permainan yoyo. Mereka ada saat di bawah, lalu Tuhan bawa ke atas. Sudah ada di atas, di bawah lagi, ya, sampai mereka betul-betul rasakan seperti tidak mampu. Nah, sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Jangan kemana-mana, kita akan masuk di dalam sesi yang terakhir, dan kita akan mendapatkan jawaban bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pada akhirnya Pak Handoko dan Ibu Kristiani betul-betul menerima keputusan Tuhan untuk membawa Nathan pulang ke rumah Bapa di surga. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Masih bersama dengan saya, Agnes Maria, sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Kita penasaran bagaimana Bapak Handoko dan Ibu Kristiani yang sangat berat menghadapi satu ujian, pencobaan, ditinggal mati oleh putranya yang lahir bisu dan tuli, sampai Tuhan buat mujizat, bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa melayani, bahkan sekolahnya sampai jadi juara. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada penyakit, tetapi meninggal demikian saja. Sehingga itu menimbulkan satu perasaan yang luar biasa. Bahkan Ibu Kristiani setiap hari minta supaya mati aja. Nah, bagaimana mereka pada akhirnya boleh mengalami satu pemulihan? Kita akan mendengar kisah ini langsung dari mereka. Ya, mungkin bisa dimulai dari Pak Handoko. Silakan, Pak. Ya, setelah saya ngalami anak saya meninggal, saya ini sebagai ayah kepin tahu, kenapa anakku tiba-tiba meninggal ini, kenapa? Saya masuk pada, saya puasa 40 hari rencananya, tapi saya ini tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Terus saya minta izin sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, pertemukan aku dengan anakku. Tapi kalau engkau tidak menghendaki, aku lihat dari jauh aja, enggak apa-apa. Tapi engkau kalau enggak mengizinkan, dia juga enggak apa-apa. Habis itu, sudah 2 minggu jalan, tiba-tiba jam setengah 10 malam, isi saya buka Wahyu. Han, aku kok, ayat ini kok bagus banget untuk kita. Nah, waktu saya diterima Wahyu itu dari isi saya dituntun ke Wahyu 14 ayat 3 sampai 5. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan ia di depan keempat makhluk tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta dan tidak bercela. Nah, saya waktu dapat ini, saya menangis, Bu. Loh, ini kan sifatnya anakku. Suruh bojo enggak bisa, Bu. Enggak mau dia. Enggak mau sungguh. Habis itu, ya itu, setelah itu saya ngajukan itu, Bu. Kalau boleh aku kepin ketemu mbak anakku. Tapi enggak boleh, enggak apa-apa, Tuhan. 1 bulan setelah anakku dikubur, kurang 1 minggu, semalam suntuk saya enggak bisa tidur, Bu. Jadi saya ini sadar 100%. Tiba-tiba tiang listrik dipukul sama satpam itu 4 kali, berarti kan jam 4 pagi, Bu.
ada suara, berdoa, berdoa. Saya nurut, Bu, turun dari ranjang, saya silo di lantai, saya berdoa. Tiba-tiba roh saya ini tarik, Bu. Saya merasakan roh saya ini keluar, Bu, dari tubuh saya. Jadi Bapak lihat lagi tubuhnya lagi Nggak kelihatan, Bu. Cuma saya ini merasa terbang gitu aja, Bu. Saya ditaruh di suatu tempat di mana saya selama jadi orang Kristen tidak pernah ketemu Yesus, Bu. Tapi pada waktu itu saya kelihatan, Bu. Tuhan itu duduk, Bu. Dia seperti mangku orang, Bu. Kemasa silau, Bu. Karena dari ujung rambut sampai kaki itu bersinar. Dan sinarnya Tuhan itu bagus banget. Putih bening seperti kristal. Sinarnya itu bicara, Bu. Waktuku tidak lama. Saya mengerti, kedatanganmu tidak lama. Karena ini turun, Bu. Nathan. Ternyata Dari Nathan. pangkuan Tuhan Yesus. Saya cuma tertegun aja. Anak saya datang. Saya dirangkul, Bu. Saya tanya, Nathan, kamu mau hidup lagi? Dia geleng-geleng. Dengan wajah yang sudah berubah, Bu. Terus saya tanya, tentang Wahyu tadi itu, Bu. Apa kamu jadi tim pujiannya Tuhan? Dia manggut-manggut, Bu. Terus saya bilang, selamat jalan, Nathan. Kalau kita akan ketemu kamu. Tuhan yang tadi duduk, itu berubah sinar aja. Dia jalan mundur-mundur, sama dia dada-dada gini, dia masuk hilang. Lantas saya ini kembali ke bumi, Bu. Bumi ini sudah gelap. Gelap banget, Bu. Mengerikan. Dan saya merasakan sudah jahat banget. Lantas roh saya masuk ke tubuh saya ini merasa lagi, Bu. Nah itu saya baru nangis, Bu. Waktu saya ketemu dengan Tuhan dan anak saya, tangis sudah ada, Bu. Tidak ada tangis lagi, Bu. Yang gue rasakan damai sejahtera dan sukacita. Yeah. Seandainya Tuhan waktu itu bilang, kan kamu tidak usah kembali. Saya pasti bilang, ya Tuhan. Lebih enak di sana daripada kita hidup. Dan waktu itu Tuhan mengasihkan suatu gambaran pada saya. Kamu hidup itu semua tergantung dari aku. Yeah. Biarpun hamba Tuhan pun itu semua tergantung dari aku. Yang berbuat segala sesuatu itu ada aku. Kamu hanya melakukan bagianmu aja. Itu, Bu. Dia yang mengendalikan semuanya ya. Ya. Sejak saat itu Pak Handoko Ya. mengalami ya proses pemulihan itu ya Pak ya, bisa terima ya. Bagaimana dengan Ibu Kristiani? Saya pada waktu itu, Bu, setelah suami saya mendapat boleh bertemu dengan Nathan itu tadi. Saya ini gini, Bu. Waktu itu kita kan puasa bareng, Bu. Saya nggak terima, Bu. Saya puasa tuh 40 hari sampai 2 kali loh, Bu. 2 kali 40 hari. 40 hari. 2 kali 40 hari. Saya ngomong, Tuhan,
kalau suamiku sudah kau pertemukan saya dengan Nathan, saya ini loh Tuhan, dari jauh tok wes saya bilang gitu, ngeliat Nathan dari jauh tok. Saya cuma kepengen tahu Nathan ini sedang apa. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Kemudian Bu, 40 hari itu pada waktu itu 2 kali itu di rumah kita ini kan ada persekutuan Bu, ada doa malam. Waktu itu kita nih nyembah Bu di bawah gitu loh Bu. Kan kita kalau doa malam duduk di bawah semua, nyembah lagi, nyembah. Kemudian saya ini melihat Bu. Tapi waktu nyembah itu suasananya jadi berubah Bu. Jadi waktu itu kelompok kita ini tidak banyak Bu, cuma ada 15 orang waktu itu. Tapi pada waktu kita nyembah itu Bu, merasakan ngangkat ya, terus suara itu jadi ratusan Bu. Ratusan orang Bu. Ratusan orang gitu. Dan itu pada waktu itu tidak bisa diberhentikan Bu. Padahal gitar sudah berhenti, keyboard sudah berhenti, terus itu nggak bisa berhenti Bu. Nyembah gitu. Ya itu terus dia kelihatan. Saya itu kelihatan Bu, sekumpulan anak muda itu Bu pakai baju putih-putih gitu Bu ya, panjang-panjang gitu. Mereka tuh menyanyi, kemudian mereka tuh membawa alat-alat musik itu yang lama-lama yang muter-muter apa sembarang yang seperti trompet. Mereka itu di antara mereka ada satu yang menoleh pada saya. Kemudian saya lihat loh, itu kan Nathan. Saya bilang gitu. Ibu mengenali wajahnya. Saya mengenali wajahnya itu sukacita, bersinar gitu Bu. Dia noleh serta tersenyum sama saya. Kemudian itu setelah itu hilang Bu. Saya itu Bu, saya menangis Bu. Saya menangis, saya ini merasa bahwa saya dipeluk sama Tuhan. Kamu kan tanya, anakku sedang apa? Anakku sedang ini loh. Anakmu sedang memuji dan memuliakan namaku. Kemudian setelah itu Bu, saya sudah tahu. Kemudian saya 4 hari itu nangis bukan karena ditinggal Nathan Bu, tapi karena saya ini penuh sukacita. Nangisnya saya itu penuh sukacita karena saya memperoleh jawaban dari Tuhan saya gitu loh. Jadi kemudian saya ngomong, oke Tuhan, saya sudah tahu Nathan di mana. Sekarang tolong beri kekuatan saya, beri kemampuan saya, beri penghiburan saya untuk menghadapi hidup ini. Jadi ini sudah peristiwa terjadi 15 tahun yang lalu ya Bu ya? Bapak Ibu sudah bisa menjalani kehidupan. Tapi proses dari Bapak Ibu sampai berpuasa, berdoa, dan diberi kesempatan ya hak istimewa untuk bertemu Nathan di alam sana ya. Itu masih alami proses berapa lama Bapak Ibu? Kira-kira masih 3 tahun lagi lah. 3 tahun ya, Ibu juga ya. Tapi sekarang sudah bisa menceritakan ini ya, mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betul. Apakah dari Pak Handoko atau Ibu Kristiani mungkin ada pesan untuk sahabat Kata Hati? Mungkin ada yang sedang mengalami satu keadaan yang sangat terpuruk, depresi, mungkin juga ingin minta mati juga ya, seperti yang dialami oleh Bu Kristiani. Tadi kita juga mendengar bagaimana Pak Handoko juga udah limbung, mungkin nyetir juga mestinya mau perginya ke mana, lari kemana ya. Nah bagaimana pesan dari, saya terserah atau Bapak atau Ibu ya, berikan pesan kepada sahabat Kata Hati untuk menguatkan kita semua. Kita jangan bosan-bosan cari wajah Tuhan. Hari makin hari kita harus semakin melekat pada Tuhan. Hubungan kita harus semakin harmonis dengan Tuhan. Jadi itu modal yang awal itu. Seandainya saya pada waktu itu menghadapi badai ini, saya biasa-biasa, saya tidak cari Tuhan, mungkin hari ini saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya pasti merasa Tuhan tidak adil. Aku merasa bahwa Tuhan tidak baik. Pasti aku keluar dari Kristen. Karena saya pada waktu itu saya dipersiapkan sama Tuhan. Hubungan antara saya dengan Tuhan itu harmonis. Dan dia mau menegur saya, merubah sifat hidup kita ini. Nah itu terus saya mempunyai suatu kekuatan di luar nalar saya. Gitu. Sampai hari ini ya Pak. Sampai hari ini. Gitu.
Jadi jangan, kalau kita menghadapi badai besar apapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, pasti ada jalan keluar. Jalan keluar Ya. di balik Pasti. semuanya itu. Semuanya Ya, itu. betul. Ya. Itu. Sahabat Kata Hati, tidak terasa kita sudah mendapatkan begitu banyak perkara-perkara yang sepertinya di luar kekuatan manusia. Tapi ini terjadi dan dialami secara langsung oleh Bapak Handoko dan Ibu Kristiani. Dengan satu pesan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Dan alam maut, alam kematian itu ternyata ada. Manusia setelah meninggal dunia tidak habis begitu saja. Tubuhnya mungkin hancur, tetapi rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Jika kita percaya ada jalan kebenaran dan kehidupan yang mengatakan adalah Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bahwa sungguh surga itu nyata. Dan itulah yang memberikan penghiburan bagi kita. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya bagi orang yang percaya. Kematian adalah pintu gerbang menuju satu kehidupan yang jauh lebih baik. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Saat ini Pak Handoko bersama dengan Ibu melayani Tuhan, melayani orang-orang yang sakit, melayani orang-orang papa. Di samping pekerjaan mereka yang diberkati Tuhan, mereka sudah memiliki 2 orang cucu, perempuan dan laki-laki. Anaknya yang perempuan bersama mantu lakinya pun hidup diberkati Tuhan dan melayani Tuhan. Betapa indah ujian kehidupan manusia. Di balik awan yang kelam, di balik hujan, di balik gelombang yang kita tidak harapkan datang, di balik lembah kekelaman, bayang-bayang maut dan air mata, ternyata ada pelangi kasih. Ada satu kemuliaan yang Tuhan ingin perbuat, memberikan satu kehidupan yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Kita akan berjumpa di dalam episode berikutnya. Amin.